Baik, kita masih melanjutkan dari surah apa? Surah apa? Surah apa? Surah Al-Lail ya. Ayat kedua. Tadi pagi kita sudah bahas ayat kedua ya. Sekarang tinggal kita sempurnakan bagian yang lain yang belum kita bahas ya. Bismillah. Oke. Nah, tadi pagi kita baru bahas sampai ke huruf ro berharokat kasroh. Sisanya kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini ya. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman sekalian ya, kita mulai dari huruf yang saya blok dengan warna hijau. Baik, teman-teman sekalian, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa ya? Nah, coba. Ini huruf apa? Ya, kalau saya bertanya ke teman-teman yang berkenan, yuk silahkan jawab di kolom chatnya ya. Kira-kira ini huruf apa ya? Ini adalah huruf hamzah ya. Tidak ada yang bilang alif kan? Ada yang bilang alif ternyata. Baiklah, karena teman-teman ada yang bilang alif, mohon maaf dengan sangat ya, kita perlu lakukan penilangan. Baik. Yang masih menjawab bahwasannya ini adalah huruf alif, oke, kita izin lakukan penilangan dulu ya. Ini bukan alif. Ya. Ini bukan alif. Kenapa? Kok bukan alif? Karena alif tidak mungkin memiliki harokat. Ya, baik di atasnya, baik di bawahnya, alif itu polosan. Yang mana yang alif? Nih sebelahnya langsung alif nih. Nah, oke. Jadi alif itu teman-teman sekalian di atas dan di bawahnya dia tidak berharokat. Dan fungsi alif itu hanya untuk memperpanjang huruf sebelum alif kalau dia berharokatnya baris atas atau fathah. Ya. Nah, kalau teman-teman mendapati ya ada bentuk seperti alif memang, tapi dia berharokat, maka itu adalah hamzah. Ya, namanya adalah hamzah. Namanya adalah hamzah. Ya, nama lengkapnya adalah hamzah qata' atau hamzah qat'i. Jadi teman-teman sekalian perhatikan baik-baik, simak baik-baik sambil dibantu tap-tap layar dan share-nya kalau ada manfaat. Nah, jadi huruf yang sering kita lafalkan a, i, u ketika ngaji itu namanya bukan alif ya, hati-hati. Namanya adalah hampir aja saya lupa. Apa coba? Hamzah ya. Oke, jadi bukan alif. Alif tugasnya hanya untuk memperpanjang huruf berharokat fathah kalau setelahnya ada alif tadi. Coba, paham sampai sini? Silahkan tulis jawabannya di kolom chat ya. Kolom komentar. Paham sampai sini? Silahkan respon pertanyaan saya. Paham sampai sini? Sedikit-sedikit aja teman-teman. Paham? Jelas sampai sini? Oke, jelas ya insya Allah ya. Baik, paham. Oke. Ini berapa persen ya? Bentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi ini bukan alif, tapi ini adalah hamzah. Ya. Oke. Sekarang kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang ini adalah hamzah. Hamzahnya di bawahnya berharokat apa nih? Hamzahnya di bawahnya berharokat baris bawah. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya terdapat harokat baris bawah seperti ini namanya adalah harokat kasroh. Oke, namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah itu disebut dengan harokatnya harokat kasroh. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh, dia mesti dibaca dengan vokal apa hurufnya? Harus dibaca dengan vokal i. Ya, maka hamzahnya di sini dia nggak dibaca a, dia nggak dibaca u, tapi dia dibaca i. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Oke, pelan-pelan karena dia berharokat kasroh. Sekarang, teman-teman sekalian, kita tidak akan bosan mengulang-ulang pembahasan ini. Teman-teman, ya, harokat itu kan basicnya ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Perhatikan baik-baik. Kalau fathah, dia dibaca dengan vokal a. Dasarnya. Kalau dhammah, dia dibaca dengan vokal u. Kalau kasroh, tadi ya, dia dibaca dengan vokal i. Nah, pertanyaannya sekarang, setiap harokat itu bagaimana melafalkannya? Apakah ada titik sempurnanya?
Adakah kesempurnaannya? Ada. Jadi mau harokat fathah ke, mau harokat dhammah ke, mau harokat kasroh ke, itu semua ada kesempurnaan harokatnya. Nama istilahnya buat teman-teman yang sering ikut dalam live kami, ya, live kita, apa nama istilahnya kalau kesempurnaan harokat itu, apa istilahnya? Lihat di kolom komentar, pada aktif ya, Masya Allah. Namanya adalah itmamul harokat. Ya, itmamul harokat. Oke, itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini berfungsi biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau seperti orang yang sedang kumur-kumur. Nah, gitu ya. Contoh, perhatikan. Contoh yang ngajinya seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur, artikulasinya tidak jelas, itu yang seperti apa? Perhatikan baik-baik, sambil terus di tap-tap layar dan share-nya kalau ngerasa ada manfaat. Kita sebarluaskan konten-konten ngaji. Oke. Nah, jadi sempurnanya harokat itu ya akan berpengaruh terhadap artikulasi kita. Nah, artikulasi kita itu berpengaruh terhadap jelas atau tidaknya kita ngaji. Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan saya, siapa di antara teman-teman yang ngajinya masih seperti itu? Boleh komen di kolom komentar. Jadilah penonton yang aktif, karena teman-teman bukan patung. Nah, gitu ya. Siapa yang masih seperti itu? Coba. Oke. Saya. Nah, jadi contoh bacaan ngaji seperti tadi itu adalah contoh bacaan yang dia tidak menyempurnakan harokatnya. Alhasil ngajinya seperti orang yang sedang bergumam, kumur-kumur gak jelas. Ya, harusnya jelas. Sempurnakan AIU-nya, harokatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Ya? Oke? Jadi jangan sampai seperti orang yang sedang bergumam. Nah, maka tadi dalam ayat yang sedang kita bahas adalah harokat apa? Harokat kasroh vokal I. Bagaimana itmamul harokat kasroh? Baik. Itmamul harokat kasroh itu dengan cara RRB. Apa? RRB. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi itmamul harokat kasroh, sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara RRB. Apa itu RRB? RRB itu artinya rendahkan rahang bawah. Nih, kita balik lagi, kita bahas lagi. Jadi, sempurnanya harokat kasroh vokal I itu bukan bertumpu atau bersandar terhadap senyum-senyum cengar-cengir. Karena dulu ketika saya belajar, huruf bervokalkan I, harokat kasroh itu harus dibaca senyum katanya, cengir. Bukan. Huruf berharokat kasroh itu sempurnanya dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Sempurnanya harokat kasroh itu akan sempurna bila apa? Bila kita merendahkan rahang bawah kita. RRB. Nah, rendahkan rahang bawah itu, perhatikan baik-baik, akan terlihat dari bibir bawah kita yang menurun ke arah bawah. Contohnya, ini lihat ya, B, T, C, I, ya. Jadi rahang bawah kita turun ke bawah. Oke, paham sampai sini pelan-pelan? Nah, kalau dia adalah huruf yang termasuk ke dalam huruf yang tipis, huruf hijaiyahnya, maka rendahkan rahang bawahnya ketika kasroh sambil senyum. Ya, kita bandingkan antara contohnya huruf sin dan huruf shod. Huruf sin itu adalah huruf yang tipis. Ketika sinnya berharokat kasroh, maka dia direndahkan rahang bawahnya sambil senyum karena dia tipis. Contohnya si, terus sambil senyum dia. Si. Kalau hurufnya shod, huruf shod itu adalah huruf yang tebal.
maka ketika berharokat kasroh sodnya tetap direndahkan rahang bawahnya, tapi tanpa senyum. Contoh, sli, 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 sli. Kalau tipis, si. Kalau tebal, sli, sli. Faham? Tapi harokat kasrohnya mah tetap rendahkan rahang bawah, bukan bertumpu senyum atau tidak, tapi direndahkan rahang bawahnya atau tidak. Halo, sampai sini 1000 orang yang sedang memandang, faham? Jadi penonton yang aktif ya, kalau saya izin menanyakan, teman-teman faham atau pertanyaan apapun silahkan respon di kolom komentar. Jadilah penonton yang aktif. Kalau ngerasa ada manfaat silahkan bantu share dan tap layar. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Faham ya? Baik, terima kasih responnya, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi maka di sini huruf hamzah berharokat kasrohnya kita baca menjadi apa? Rendahkan rahang bawahnya, ya. I. Bukan hanya i, mingkem doang, i, atau cuman senyum doang, enggak. Rendahkan rahang bawah kita, i, ya, gitu. Kemana aja Ustadz gak live beberapa hari? Saya ada Kak Zen yang kemana? Kita live setiap hari, bahkan sekarang lagi sering banget kita live, ya, gitu. Lanjut ya. Baik. Nah, kita lanjutkan kembali, ya. Baik, selanjutnya sekarang kita akan membahas huruf berikutnya, ya. Huruf yang kita akan bahas adalah huruf yang kita blok dengan warna hijau. Teman-teman, ini huruf apa? Nama hurufnya. Silahkan komen di kolom komentar. Jadi penonton yang aktif, teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa ya? Halo, assalamualaikum. Huruf apa ini? Namanya adalah huruf zal, ya. Jangan sampai ada yang bilang huruf yang tadi huruf za. Huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf za. Nama asli hurufnya apa? Nama asli hurufnya adalah huruf zal, ya. Oke, kita tulis ya. Nama hurufnya adalah huruf zal. Oke, teman-teman, ketika kita melafalkan huruf zal, ya, ada sekitar 4 hal, ya. Ada sekitar 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf zal, ya. Oke. Nah, nanti poin kedua, poin ketiga, poin keempat ini adalah kesalahan-kesalahan yang besar. Ya, kita bahas dulu dari poin pertama, kita tulis dulu. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf zal di poin pertama adalah banyak orang melafalkan huruf zal itu betul-betul digigit. Coba ya, sekarang tolong jawab dan respon pertanyaan saya. Siapa teman-teman yang membayangkan huruf zal itu, ya, dianalogikan seperti ujung lidah digigit sedikit? Boleh komen di kolom komentar, ya. Saya sering nanya seperti ini karena saya menganggap teman-teman ada, bukan patung, ya. Oke. Siapa yang masih menganggap bahwasannya huruf zal itu ujung lidahnya kayak digigit sedikit? Apakah itu betul atau salah? Betul. Betul, teman-teman sekalian. Betul. Tapi saya tidak pernah menganalogikan huruf zal itu seperti ujung lidahnya digigit sedikit. Kenapa? Khawatir ada teman-teman yang baru belajar baca Quran membayangkannya di ujung lidahnya digigit sedikit itu betul-betul digigit. Tidak. Huruf zal itu dilafalkan bukan betul-betul digigit. Tapi seperti apa? Huruf zal ini, jadi konsepnya bukan betul-betul digigit ujung lidahnya. Jadi kalau teman-teman masih punya analogi bahwasannya huruf zal itu dilafalkan dengan menggigit ujung lidah kita sedikit. Nah, saya pribadi tidak pernah menggunakan istilah itu. Jadi huruf zal itu dilafalkan bukan betul-betul menyentuhkan ujung lidah kita ke menggigit ujung lidah kita. Kenapa? Kalau huruf zal dilafalkan betul-betul digigit ujung lidahnya, maka nanti akan ada sifat rokhwah yang berubah menjadi syiddah. Ya, rokhwah itu artinya apa? Rokhwah itu artinya adalah mengalir suaranya. Syiddah itu apa? Syiddah itu tertahan suaranya. Ya. Nah, lantas huruf zal bagaimana cara melafalkannya? Kita lihat ya dalam gambar ya. Nih, huruf zal itu dilafalkan dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis saja ke ujung gigi seri atas. Nih, saya contohkan ya. Jadi huruf zal itu ujung lidah kita hanya disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita, ya. Za, zi, zu, az.
Jadi kalau dia digigit huruf dal, nanti bunyinya begini. Da, di, du, ad. Nah, jadi nggak ngalir. Salah kalau begitu. Zal itu punya sifat rokhawah. Perhatikan baik-baik. Kalau ada manfaat silakan bantu tap-tap layarnya lagi, share lagi ya. Tadi akun kita kena pembatasan lagi teman-teman. Wallahu a'lam. Ya, apakah memang ada kesalahan dari kita atau ada yang jahil? Saya wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya. Oke, lanjut lagi. Jadi huruf dal itu perhatikan ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita. Za, perhatikan. Za, zi, zu, azza, idzi, wudzu. Sekali lagi, huruf dzal bukan digigit. Kalau dia digigit jadi begini. Tanda 1, ini ujung lidah kita hanya disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita. Kalau saya kasih isyarat 2, ini ujung lidah kita digigit. Nanti suaranya hilang, perhatikan. Ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Coba ya, jadi penonton yang aktif lagi, silakan di kolom komentar di bawah. Paham sampai situ? Ya. Turun lagi memang, kalau turun lagi di awal memang gitu urutannya. Turun naik di atas, naik di awal, turun di pertengah, turun setelahnya itu memang udah wajar, memang seperti itu. Ya, karena belum ada pembatasan lagi sekarang. Kita lihat apakah ada pembatasan lagi atau tidak. Ya, gitu. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Paham nggak sampai sini? Jelas nggak? Ya. Kalau turun di awal memang iya, dia naik dulu gitu. Awal live itu dia naik dulu, baru turun. Nanti naik lagi sedikit-sedikit, gitu. Ya, baik. Jadi huruf dal cukup sentuhkan tipis ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Alirkan suaranya. Ya, maaf. La, ri, zu, azza, idzi, wudzu. Dialirkan suaranya. Ya, oke. Sip. Nah, itu huruf dal dilafalkan seharusnya seperti itu. Ya, bukan betul-betul digigit. Nah, banyak orang melafalkan huruf dal bahkan berubah menjadi huruf yang lain. Menjadi apa? Yang pertama, dilafalkan menjadi huruf dal. Ini tentu kesalahannya besar. Poin 2, poin 3, poin 4 itu kesalahannya bukan main, kesalahan besar. Ya, mengganti dal menjadi huruf dal. Yang harusnya kita baca idza, tapi kita baca ida. Nah, salah. Jangan ida, ya. Oke. Selanjutnya jangan membaca huruf dal menjadi huruf zai. Nah, dibacanya begini. Perhatikan, iza, salah. Ya, jangan ya. Yang terakhir dibaca huruf zal menjadi huruf jim. Jadinya begini. Ija, ya. Nah, poin 2, poin 3, poin 4 kalau kita lafalkan ini menjadi kesalahan yang besar. Kenapa? Poin 2, poin 3, poin 4 ketika kita menukar huruf zal dengan huruf yang lain itu menjadi kesalahan besar. Karena dengan menukar huruf itu sama dengan sudah merubah struktur kata. Perhatikan, kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Ya, maka makna ayat yang akan hancur atau rusak. Maka jangan keliru. Oke? Sekali lagi, jadi huruf dzal dilafalkan dari mana? Ujung lidah kita disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Wadza wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Dzazizu azza. Faham? Yang ngerasa ada manfaat, yang ada kebaikan, silahkan bantu tap-tap layar dan share-nya. Kita gaungkan konten-konten Quran. Semoga menjadi pahala jariah buat teman-teman, siapapun. Terima kasih, kita lanjutkan kembali. Ya, teman-teman sekalian. Baik, saya izin hapus. Ya, nah sekarang kita lihat harokatnya. Teman-teman sekalian. Ya, huruf hijaiyah apapun yang di atasnya berharokat baris atas, ya, ini namanya harokat apa? Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada harokat baris atas, maka dia disebut dengan harokat apa? Yo, mana nih? Ya, aktif gak nih di kolom komentar nih? Atau cuman diam? Ya,
Nah, fathah. Masya Allah. Jadi penonton yang aktif teman-teman ya. Karena saya menganggap teman-teman ada, bukan patung ya. Oke. Nah, yang bisa komen-komen, yang bisa tap-tap layar, yang bisa share silahkan. Ya, ambil peluang pahala jariahnya masing-masing. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas ini disebut dengan harokat fathah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Ya, kalau dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman sekalian. Oke, kalau dia dibaca keluarnya dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya. Oke, sekarang contohnya untuk huruf yang tebal. Ketika fathah, baris atas, vokalnya O. Contohnya apa? Contohnya banyak. Huruf shod. Ketika fathah kan so dibacanya. Atau huruf bod. Huruf bod. Ketika fathah kan dibacanya bukan da, tapi bo dengan vokal seperti vokal O. Kenapa? Karena mereka adalah huruf-huruf yang tebal. Ketika fathah dibacanya akan condong keluarnya seperti vokal O. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika huruf dzal berharokat fathah atau baris atas, dia dibacanya idza atau idho. Silakan dengan vokal A atau dengan vokal O, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Dengan vokal apa? Halo, assalamualaikum. Dengan vokal A. Berarti kalau huruf dzal dia dibaca dengan vokal A, dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal? Ayo ramaikan lagi kolom komentarnya ya. Interaktif ya, biar nggak sepi. Huruf yang tipis, betul ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita tak akan bosan mengulangi terkait dengan ini. Kita sudah sepakat dzalnya berharokat fathah, dia dibaca dalam keadaan tipis. Sekarang kita kembali dulu. Teman-teman, saya izin ulang bahas ini. Perhatikan, harokat itu kan ada 3. Ada fathah, basicnya vokal A. Ada dhammah, vokal U. Ada kasrah, vokal I. Nah, setiap harokat yang 3 tadi itu punya kesempurnaannya masing-masing. Ya, bahasa kitanya kesempurnaan harokat. Nah, ada yang ingat teman-teman yang udah sering ikut live di sini? Apa dalam istilah tajwidnya dalam istilah tajwidnya? Kesempurnaan harokat itu apa istilahnya? Lihat di kolom komentar pada aktif. Terima kasih, masya Allah. Itmamul harokat ya. Jadi setiap harokat itu teman-teman sekalian, dia punya itmamul harokatnya masing-masing. Ya, dia punya kesempurnaan harokatnya masing-masing. Ya. Nah, ini ya itmamul harokat, Bang. Itmamul harokat kan kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini buat apa sih kita pelajari? Biar apa? Biar ketika ngaji artikulasi kita jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Hah? Kayak gimana tuh, Bang? Ngaji seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Perhatikan baik-baik sambil dibantu tap-tap like dan share-nya, semoga jadi pahala jariah. Bismillah. Contoh bacaan yang dia tidak tersempurnakan itmamul harokat ya, atau kesempurnaan harokatnya adalah seperti ini. Contoh seperti bergumam itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jujur, siapa di antara teman-teman yang masih ngaji bacaannya seperti itu? Langsung jujur di kolom komentar di bawah sekarang juga. Saya tungguin ya. Coba, siapa yang masih seperti itu? Ada? Coba jadi penonton yang aktif ya. Biar terasa belajarnya, interaktif. Saya, tuh Bunda siapa nih? Bunda Nina, Bunda Uca, Bunda Yuli, tuh saya katanya. Ya, jangan. Ya itu kurang sempurna. Seharusnya jelas mana vokal A, mana vokal I, mana vokal U jelas. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas A I U-nya. Ya, gitu. Oke? Ya, tidak seperti orang yang sedang bergumam, harusnya jelas.
Nah, makanya penting kita mempelajari itmamul harokat. Oke, faham? Jelas? Nah, itmamul harokat ini tadi ya sudah jelas ya. Oh, untuk menyempurnakan artikulasi kita ketika ngaji, biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Keren. Nah, sekarang yang kita bahas tadi adalah fathah. Bagaimana itmamul harokat fathah? Baik, ya. Itmamul harokat fathah, ya, yang kita cari itu dengan cara apa? Nih, dengan cara BM. Hah? BM ya. Kesempurnaan harokat fathah itu dengan cara BM. BM itu artinya buka mulut. Mau fathahnya vokal A ke, mau fathahnya vokal O ke, fathah itu harus buka mulut. Jangan cuman ngaji mingkem-mingkem doang. Buka mulutnya ketika fathah. Mau dia vokal A ke, mau dia vokal O ke, tetap buka mulutnya. BM. BM wal maftuhu bil fathi fham. Oke, paham sampai sini? Coba sedikit-sedikit. Paham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Coba ramaikan kolom komentar ya. Paham? Jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kalau misalnya fathahnya adalah vokal A, kan huruf tipis. Bagaimana penyempurnaannya? Dengan cara BMSS. BMSS buka mulut, SS itu sambil senyum. Ingat ya, buka mulutnya ini untuk menyempurnakan harokat fathah. Sambil senyumnya ini untuk menjaga kadar tipis dari huruf vokal fathahnya tersebut, vokal A-nya. Oke, kalau dia fathahnya adalah vokal O, huruf tebal, maka BM, TS, buka mulut tanpa senyum. Buka mulutnya untuk menyempurnakan fathah, tanpa senyumnya menjaga kadar tebalnya. Coba, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sampai sini paham? Vokal A buka mulut sambil senyum. A, ba, ya. A, ba, ta, buka mulut sambil senyum. Vokal A. Tapi kalau fathahnya adalah vokal O, maka buka mulut tanpa senyum. Contoh. So, to, lo, ho, ko. Ya, apalagi bo. Nggak ada yang dia tetap buka mulut tapi nggak monyong. Soto, nggak gitu, tapi soto. Nah, paham sampai sini teman-teman? Boleh kita bahas pelan-pelan seperti ini, boleh? Siap untuk menyebarluaskan konten ngaji seperti ini? Siapapun gurunya siap. Semoga jadi pahala jariah. Pojok kanan bawah buat share, tap-tap layar buat nambahin like-nya. Terima kasih ya. Oke. Nah, sekarang ya. Oke, pelan-pelan ya. Baik, sekarang kita kembali ke pembahasan kita. Ayat yang kita baca ya. Zalnya berharokat fathah. Lalu dia dalam keadaan vokal A, yaitu tipis. Maka pelafalannya dengan cara BMSS atau BMTS. Ayo, dengan cara BMSS atau BMTS. Ayo, coba ramaikan kolom komentar ya. Aktif. Masya Allah. BMSS. Oke, pelan-pelan aja. BMSS. Bismillah. BMSS. Ajib. BMSS adalah buka mulut untuk menyempurnakan wal maftuhu bil fathi fam, vokal A fathahnya sambil senyum menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Allahu Akbar. Maka ketika kita lafalkan huruf dzal fathah, contohnya sambil ikut dilafalkan ya. Saya sekali, teman-teman sekali. Dibuka, digerakkan mulut dan rahangnya dan bibirnya. Biar dapat pahala belajarnya, pahala pelafalannya. Oke, siap? Saya contohkan dulu, buka mulut. Kalau dia buka mulut tanpa senyum, bunyinya seperti ini. Za. Sedangkan huruf zal itu huruf tipis, maka buka mulut sambil senyum. Za menjadi za. Bukan za, tapi za. Bukan za, tapi za. Oke, sekarang saatnya kita praktek. Saya sekali, teman-teman sekali. Siap ya? Za. Pastikan ketika melafalkan huruf zal, suaranya mengalir ya. Baru keluar vokal A. Za. Silakan.
Oke. Bisa teman-teman sekalian? Coba ramaikan kolom komentar. Bisa? Bisa diikuti pelan-pelan. Silakan ramaikan kolom komentar. Silakan. Bisa ya? Ngerasa ada manfaat? Itu cintanya Allah buat kita. Bukan karena makhluk, cintanya Allah buat kita. Sebarluaskan cinta Allah ini, sebarluaskan nikmat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sampaikan, share tap-tap layarnya. Lanjut ya. Baik. Nah, selanjutnya sudah ya. Kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus dulu ini. Nah, selanjutnya zal di sini sudah kita ketahui ya, zalnya dia berharokat fathah gitu kan ya. Oke, kita hapus dulu. Baik. Oke, kita hapus dulu. Nah, kehapus. Nah, ya sekarang zalnya dia berharokat baris atas berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan alif. Nah, ayo tebak-tebakan. Kalau ada fathah ketemu alif dibaca berapa kadar panjang harokatnya? Aktif di kolom komentar menjawab pertanyaan saya. Silahkan respon. Kalau ada fathah ketemu alif dibaca dengan kadar panjang berapa harokat ya? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Keren banget, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 harokat. Ya. Apa nama hukum tajwidnya? Ramaikan lagi kolom komentar. Apa nama hukum tajwidnya? Betul, 2 harokat. Ya. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Masya Allah, pada aktif banget ya. Semangat jadinya tuh. Terpancing semua jadi semangat. Masya Allah. Mad tabi'i. Bang, boleh nggak saya sebut dengan mad asli? Boleh. Boleh. Ya. Oke, sekarang sebelum kita lafalkan bagaimana cara melafalkan mad tabi'i, kita kenalan dulu dengan keluarganya mad tabi'i. Siap? Siap ya, insyaallah ya. Baik. Nah, keluarga mad tabi'i itu bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja. Bukan hanya 1 pasang saja. Ada 2 pasang yang lainnya. Apa saja, Bang? Oke, yang pertama pasangan si harokat dhammah. Yang kedua pasangan si harokat kasroh. Harokat dhammah pasangannya adalah wawu sukun. Pasangannya harokat kasroh adalah ya sukun atau ya mati. Nah, berarti mad tabi'i itu ada 3 pasangan. Ya, ada fathah berjumpa dengan alif, ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya. Nah, fun fact-nya teman-teman sekalian, faktanya salah satu hukum tajwid yang paling sering kita akan temui ketika kita ngaji ya dari mushaf Al-Qur'an itu mad tabi'i. Sedikit-sedikit mad tabi'i, sedikit-sedikit mad asli. Maka karena sering munculnya mad tabi'i, pastikan kadar 2 harokat dari mad tabi'inya konsisten. Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, kelamaan. Jangan sampai kadang-kadang kecepatan, kependekan. Pas 2 harokat. Bagaimana cara mengkonsistensikannya? Oke. Ya, baik. Nah, jadi harus pas 2 harokat. Bagaimana biar dia konsisten 2 harokatnya? Gimana caranya teman-teman? Boleh ramaikan kolom komentar. Gimana caranya? Dengan cara diayun. Ya. Diayunkan. Nah, diayunkan dengan nada. Mau nadanya falas kek, mau nadanya merdu kek, nggak apa-apa. Maafi muskilah. Yang penting apa? Yang penting diayunkan saja dulu, ya. Idzata ayunta zata ayunta idzata. Itu ya, Bang. Kalau misalnya si ayunannya itu nadanya falas, ya nggak apa-apa. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada di antara kita yang memang Allah kasih spesial, dia buta nada, jadi nggak tahu ini teh bacaan saya teh falas atau enggak, ya nggak apa-apa. Contoh, bacaannya flat aja. Maaf itu masih bernada. Wan nahari idza tajalla. Boleh nggak? Boleh, asalkan 2 harokatnya terjaga dulu. 2 harokatnya terjaga dulu teman-teman sekalian. Oke? Faham sampai sini? Faham? Silahkan respon di kolom komentar. Jelas? Masih semangat? Tap-tap layarnya. Pojok kanan bawah HP teman-teman ada tanda panah share. Semoga jadi kebaikan dan pahala jariah buat teman-teman. Gaungkan konten-konten ngaji, konten-konten Quran. Lanjut. Ya. Tuh, di sini juga ada fathah ketemu alif juga nih. Ini pasti dia diayun.
Diayun aja untuk memudahkan. Nggak diayun pun nggak apa-apa. Cuman buat kita yang belum konsisten, ayunkan saja. Ayunkan. Perhatikan ya, ini diayun juga nih. Fathah ketemu alif kan matobi'i ya. Nih, ini diayunkan juga. Nih, perhatikan ya. Perhatikan. Ya. Nah, ini juga diayunkan. Fathah tegak ini juga matobi'i. Ya. Ini juga matobi'i. Nah, ya. Nih, perhatikan ini diayunkan juga. Perhatikan. Sebentar. Nah, perhatikan ya. Wan nahari idza tajalla. Tuh. Jadi konsisten. Lagi ya, lagi. Teman-teman praktek nggak di rumah? Ikut praktek ya. Saya dulu sekali, teman-teman sekali. Saya dulu sekali, perhatikan baik-baik. Fokus di 2 harokat matobi'inya. Siap ya? Wan nahari idza tajalla. 1, 2, 3 silakan. Wan. Bisa dipraktekkan gak nih? Atau saya cuman mangap-mangap doang sendiri nih? Ya. Sekali lagi, saya dulu, teman-teman sekali, abis itu bareng. Saya dulu ya. Wan nahari idza tajalla. 1, 2, 3 lafalkan bareng-bareng. Wan. Oke, ikut praktek ya. Ya, jangan cuman mingkem ya, biar dapat pahala luar biasa baca Quran. Paham sampai sini? Lanjut lagi. Sip, ya. Oke. Aduh, maaf goyang-goyang ya. Oke, lanjut lagi. Ini kita hapus dulu ya, paham? Terima kasih yang sudah aktif di kolom komentar ya, Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, ini huruf yang menarik. Teman-teman, ini huruf apa yang saya blok dengan warna hijau? Ayo, ramaikan kolom kolom komentarnya. Huruf yang saya tunjuk, yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa ya? Boleh komen ya. Huruf apa ya teman-teman ya? Nah, ini adalah huruf ta. Ya, huruf ta. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta itu apa? Ya, oke, saya tulis ya. Jangan sampai lidah kita menjulur. Saya contohkan, tenang. Kalau di sini kita contohkan juga teman-teman. Jangan sampai lidah kita menjulur atau nongol ujung lidahnya keluar mulut, menjulur. Ya, contohnya ya, teman-teman. Ya, ambil cermin sambil ngaca bareng-bareng. Sekarang lafalkan huruf ta. Sekarang sudah lafalkan huruf ta sambil ngaca, sambil bercermin. Sudah dilihat. Sudah ya, bercermin, lafalkan huruf ta. Sudah, baik. Siapa yang melafalkan huruf ta, ujung lidahnya masih keluar macam nih? Ta. Wan nahari idza tajalla. Jujur di kolom komentar sekarang juga, saya tungguin jawabannya. Ya. Siapa? Saya. Sudah enggak? Tidak. Ini saya tungguin nih, saya lihat komen teman-teman saya. Tidak. Wah, tidak. Saya tuh ada yang udah tidak, alhamdulillah, tapi yang masih saya. Teman-teman, huruf ta tak boleh ujung lidahnya nongol macam tuh. Ya. Yang tidak bagus. Yang masih jawab saya, masih begitu. Oke, lantas bagaimana cara melafalkan huruf ta, teman-teman? Kita bahas. Ya. Baik. Jadi teman-teman sekalian, huruf ta ya. Oke, perhatikan. Mana huruf ta? Nah, perhatikan ya, tuh. Jadi huruf ta itu jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Seperti digigit ujung lidahnya, atau melet, atau nongol, tidak. Karena huruf ta punya makhraj. Ingat teman-teman, ingat nggak? Saya ingetin lagi, konsentrasi. Setiap huruf hijaiyah itu nggak bisa asal. Ada aturan mainnya, namanya adalah makhraj. Makhraj huruf. Bang, makhraj huruf itu apa? Makhraj huruf itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi kita ibaratkan ada rahimnya masing-masing. Oke? Nah, seperti apa huruf ta dilafalkan? Huruf ta dilafalkan itu dengan cara apa? Bismillah, kita bahas. Nih, makhraj huruf ta itu keluar dari mana? Dari torful lisan. Torful lisan itu apa tuh bang? Torful lisan itu artinya ujung lidah. Ujung lidahnya harus diapain bang?
Watta'u wadalu watamin huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan apa? Dengan pangkal gigi seri atas kita. Ya, ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Oke? Ilustrasinya seperti apa? Nih, kelihatan nggak? Lihat area yang berwarna ungu nih. Ini lidahnya berwarna ungu, bukan habis makan permen lollipop, ya, bukan. Nih, ini untuk menunjukkan dia warna ungu ini. Lihat itu titik persentuhannya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi. Ini saya zoom lagi deh, biar lebih jelas, ya. Tuh, ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Jadi bukan ke giginya, tapi ke pangkalnya. Jadi ujung lidah kita nggak keluar. Halo, assalamualaikum. Ujung lidah kita nggak begini, nggak nongol keluar, nggak melet. Ya. Pak, paham sampai sini? Tenang. Saya contohin ya. Paham nggak sampai sini? Yang sudah paham siapa? Boleh komen dulu di kolom komentar. Siapa yang sudah paham? Boleh saya cek dulu nih di kolom komentar. Yang udah paham boleh? Siapa? Ada yang belum paham? Boleh komen yang belum paham? Paham. Oke, yang sudah paham alhamdulillah. Yang belum paham, saya izin contohkan lebih jauh. Ya. Jadi huruf ta itu dilafalkan, ya, ujung lidah kita tidak melet kan, nggak keluar kan, nggak seperti ini kan. Ta. Tapi ujung lidah kita dia di sini. Ta. Seperti yang tadi teman-teman lihat di sini. Tuh. Sama nggak? Gitu teman-teman, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, 1.500 orang yang sedang memandang live ini bergerak bersama, kita berjamaah. Yang ngerasa ada manfaat silahkan bantu tap-tap layarnya. Ya, sudah berapa nih? Sudah 88.000 tap-tap layar. Yang share sudah berapa banyak? Yuk sama-sama kita berjuang untuk agama Allah, ya. Sip. Nah, selanjutnya kita bahas lagi huruf ta. Oke. Nah, huruf ta ini teman-teman sekalian, jadi ingat ya, dia tidak boleh dilafalkan ujung lidahnya nongol, menjulur keluar mulut. Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sip. Sekarang kita hapus dulu biar nggak terlalu rame. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, huruf ta ini dia punya salah satu sifat yang namanya adalah hams. Ya, hams. Oke? Jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf hijaiyah dan detail, ya, makhrajnya dibahas, di mana tempat keluarnya, apa sifatnya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf yang dia sifatnya adalah hams, itu artinya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan, boleh komen. Apa yang dimaksud dengan sifat hams? Saya tungguin jawabannya. Bukan, hams itu bukan desis. Hams itu apa? Bukan desis. Hams bukan desis. Hams bukan desis, sahabat. Hams itu artinya adalah mahmusuha fahathahu syahun sakat. Dia itu mengalir nafasnya, bukan desis. Beda, kalau desis namanya wasofir mustaqim. Desis, sofir nama sifatnya. Kalau hams itu bukan desis, ya. Jadi secara basic, hams itu artinya adalah mengalirkan hembusan angin atau nafas, ya. Mengalir nafas. Oke, sip. Ini basicnya dulu ya. Jadi kalau teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun, ya, secara garis besar, ketika dia punya sifat hams, itu artinya adalah mengalirkan nafas dari mulut dia. Mengalirkan nafas. Oke? Nah, sekarang, ya, ada dua huruf yang dia punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir. Bukan nafasnya, bukan ngalir. Tapi apa? Contohnya dua huruf itu apa? Huruf kaf dan huruf yang kita bahas sekarang, huruf ta. Nah, huruf ta itu dia punya sifat hams, tapi bukan mengalir nafas. Tapi apa, Bang? Ayo kita cek ya. Bismillah. Oke, nih, perhatikan. Tuh, huruf ta itu, ya, huruf ta itu punya sifat hams, tapi hamsnya apa? Hamsnya hanya berupa percikan nafas, bukan mengalir nafas. Ya, berbeda halnya dengan huruf hams yang lain. Contoh ya. Nih, contohnya H besar. Tuh, H besar dia hamsnya mengalir nafas. Ya, atau misalnya H kecil hamsnya mengalir nafas. Ya, atau misalnya huruf sin. Tuh, sin juga dia hamsnya mengalir nafas.
Tapi kenapa ketika huruf ta, ya, ketika huruf ta teman-teman sekalian, kenapa dia cuma percikan nafas? Kita bahas ya. Dibantu dulu tap-tap layarnya, dibantu dulu share-nya. Bismillah, semoga jadi pahala jadi buat teman-teman. Kita gaungkan konten-konten ngaji, konten-konten Quran, konten-konten sholawat, konten-konten tausiah. Ya, TikTok bisa menjadi ladang pahala jariah kita. TikTok bisa menjadi ladang lumbung ilmu buat kita bareng-bareng. Ayo, selanjutnya kita bahas lagi. Kenapa huruf ta ini dia bisa percikan nafas saja? Nah, kita mulai dari pembahasan yang dia mengalir nafas. Kenapa dari sana dulu? Karena basicnya hams itu mengalir. Ya, bukan percikan, tapi mengalir. Oke, perhatikan. Huruf sin misalnya contoh. Huruf sin, kenapa kadar nafasnya pada sifat hams itu dia mengalir nafas? Karena dia disandingkan pasti dengan sifat yang namanya rokhwah. Rokhwah. Rokhwah itu artinya lemah. Karena dia lemah, mengalir suaranya. Nah, karena dia mengalir suaranya, ketika dia punya sifat hams, maka dia kadarnya akan mengalir juga nafasnya. Oke? Ya, jadi kalau dia sifatnya rokhwa mengalir suara, kalau dia punya sifat hams pasti mengalir nafas, gak mungkin percikan nafas. Ya, makanya sin ketika dilafalkan kan deras. Nafasnya deras suaranya. Sa, si gitu ya. Su jelas. As jelas. Contoh satu lagi deh. Misalnya huruf H kecil. Tuh, huruf H kecil juga dia mengalir nafas kan? Ya, mengalir nafas kan? Kenapa dia mengalir nafas? Karena dia pasti disandingkan dengan sifat rokhwah, mengalir suara tuh. Ya. Nah, makanya H kecil dia juga deras. Ha tuh. Hi tuh. Hu. Halo, paham sampai sini? Mana nih masih aktif nih? Paham sampai sini teman-teman sekalian? Saya tungguin nih teman-teman. Paham atau tidak? Paham atau enggak nih? Saya cek nih teman-teman respon enggak? Paham atau tidak? Ya. Oke, Masya Allah. Ada Bunda Andini paham, Bunda Jacinta paham. Yang belum paham enggak apa-apa. Sedikit-sedikit. Ya. Bunda Tari paham. Masya Allah. Terima kasih yang sudah ini ya. Paham ya. Yang belum enggak apa-apa. Enggak apa-apa lagi. Enggak apa-apa. Oke, sekarang kita kembali. Nah, kenapa kalau huruf ta? Nah, kembali lagi ke huruf ta. Tapi kenapa kalau huruf ta? Mana huruf ta? Nah, kenapa kalau huruf ta dia percikan? Karena dia disandingkannya dengan sifat syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Karena dia kuat, ya, akhirnya membuat tertahan suaranya. Karena tertahan suaranya, akhirnya dia mengakibatkan ada percikan-percikan cinta. Percikan-percikan nafas. Dia bukan mengalir karena dia sifat suaranya kuat, tertahan. Makanya agak mampet nafasnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Maka ketika kita lafalkan, dia enggak dilafalkan begini. Sa, enggak, tapi ta, ti, tu, at. Percikan nafas saja. Nah, menariknya, perhatikan teman-teman sambil dibantu tap-tap layar tuh 1900 yang nonton. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ya. Oke. Dibantu tap-tap layar dan share-nya, terima kasih. Nah, jadi huruf ta itu ketika huruf ta-nya berharokat, pasti si percikan nafasnya agak mendem. Sebenarnya bukan mendem, tapi kehalangin sama bunyi vokal A, I, U. Oke, contoh ini, gini. Kalau taknya dalam kondisi mati atau sukun, dia pasti akan lebih terdengar jelas si percikan-percikan nafas. Kok percikan cinta terus? Percikan nafasnya. Nih, perhatikan. At, it, ut. Kedengeran gak percikan nafasnya? At, it, ut. Terdengar percikan-percikan nafasnya? At, it, ut. Ya. Dengar ya. Nah, tapi kenapa ketika taknya berharokat, ya, dia seperti gak kedengeran. Ta, ti, tu, sebenarnya ada. Cuman dia udah keburu kehalangin sama bunyi vokal A, I, U. Di awalnya sebenarnya ada bunyinya dulu. Perhatikan. Ta. Kalau kita hilangkan bunyi vokal A, I, U-nya, dia tuh dilafalkan begini. Itu kalau gak ada bunyi vokal harokatnya. Tapi kalau kita kasih bunyi vokal harokatnya,
ta, ti, tu. Sebenarnya ada. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Assalamualaikum. Masih siap aktif di kolom komentar? Paham ya? Teman-teman nggak apa-apa saya bahas pelan-pelan kayak begini. Bosan nggak? Maaf ya kalau bosan ya, tapi saya harus sampaikan ini teman-teman. Ya, saya sampaikan ini ya. Nah, semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman, apalagi kalau teman-teman bantu share dan tetap layar. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Menunjukkan teman-teman yang lain mengajak ke dalam kebaikan. Kalau ada yang ngikut gara-gara teman-teman share, oh pahala jariah buat teman-teman gak berhenti sampai dia berhenti selamanya gak ngikutin live ini. Allahu Akbar ya. Lanjut. Faham ya? Baik, maka kita praktekkan ke dalam ayat yang kita bahas ya. Oke, mana tadi? Nah ini ya. Jadi dia kadarnya bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, saya tulis ya. Baik. Oke. Bismillah teman-teman ya. Oke. Bismillah, percikan nafas saja ya. Oke, jadi kita lafalkan. Saya izin naikin dulu, zoom out dulu. Wan nahari idza ta gitu. Ada percikan nafasnya sedikit. Ta. Tapi jangan sampai berlebihan. Ada yang pengen melafalkan huruf ta, si percikan nafasnya itu pengen kedengeran sama seluruh penjuru dunia. Pengen kerasa sifat hams dari huruf ta-nya itu terdengar oleh seluruh penjuru dunia di seluruh negeri ini gitu. Akhirnya dia yang dilafalkan apa? Terlalu berlebihan. Namanya takalluf. Tuh, jangan takalluf. Berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contohnya bagaimana? Ta, ti, tu. Enggak, itu takalluf, berlebihan. Ya. Oke. Faham? Jelas ya? Masih ada yang semangat? Oke, baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Bismillah. Selanjutnya tuh, ya sudah ya, paham ya. Jadi jangan sampai berlebihan nafasnya, cukup dipercikan saja karena kalau berlebihan dia jadi kurang sempurna malah. Nama sifatnya takalluf, mukammalan min ghairi ma takallufi. Allahu Akbar, jelas, paham. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sip. Teman-teman ya. Oke. Kita lihat. Saya pengen nanya dulu dong, bentar. Di sini ada teman-teman yang baru pertama kali gabung siang ini enggak? Kita live tuh udah dari 2 tahun lalu teman-teman. Tapi dengan konsep seperti ini, ya visual seperti ini baru. Tapi live-nya udah dari dulu. Ada yang baru gabung di live ini? Nah, yang nggak pengen ketinggalan info, boleh di pojok kiri atas ada tulisan tombol ikuti warna merah, diklik dulu, biar nggak kehilangan jejak akun kita. Diklik dulu sampai tombol ikuti warna merahnya hilang. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Oke, baik, bismillah. Ya, nah sekarang saya izin lanjut lagi. Huruf ta-nya teman-teman sekalian di sini dia berharokat apa? Berharokat baris atas. Teman-teman ada yang ingat? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada harokat baris atas, itu nama harokatnya harokat apa ya? Nama harokatnya adalah harokat fathah. Oke, nama harokatnya adalah harokat fathah. Baik. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ya, itu bisa jadi saya ulang lagi, boleh nggak? Saya ulang-ulang lagi pembahasan ini, boleh atau enggak? Boleh ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, dia bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Oke, kalau dia dibaca dengan vokal A, dia huruf tipis atau huruf tebal? Kalau keluarnya vokal A, coba masih ada yang mau respon pertanyaan saya? Kalau dia dibaca dengan vokal A, huruf tipis, huruf tebal. Dia dibaca berarti huruf tipis, ajib. Berarti kalau vokal O ya kebalikannya ya. Berarti dia adalah huruf yang tebal. Oh, Bang, emang ada ya huruf yang berharokat fathah dibaca dengan vokal O? Ada. Contohnya apa? Contohnya huruf shad. Huruf shad fathah dibacanya emang sa gitu, atau su, vokal O ya. Contohnya huruf apa lagi? Huruf dho. Huruf dho kan nggak dilafalkan za, tapi dho. Atau huruf qaf kan dia nggak dibaca ka, tapi ko.
Vokal O. Nah, itulah huruf-huruf tebal. Itulah huruf-huruf tebal. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang pertanyaan saya, huruf ta, siap ya, jadi penonton yang aktif ya. Huruf ta ini dibaca dengan vokal A atau vokal O? Idza ta atau idza to? Yang mana? Dibaca dengan vokal A. Betul sekali. Maka huruf ta huruf tipis, huruf tebal. Kalau dia vokal A, berarti dia adalah huruf yang vokal A ya. Berarti kalau vokal A, huruf ta itu huruf tipis atau huruf tebal? Huruf tipis atau huruf tebal? Huruf tipis. Allahu Akbar. Tuh ya. Gitu. Ya, terima kasih ya teman-teman yang berkenan untuk interaktif di kolom komentar ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Berarti huruf ta itu adalah huruf yang tipis. Oke. Sekarang teman-teman, ta-nya berharokat fathah. Ingat ya, fathah. 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 Oke. Saya ulang lagi perihal ini. Teman-teman, harokat itu basicnya kan ada 3. Ada fathah, ada dhamma, ada kasroh. Fathah vokal A, basicnya. Dhamma vokal U, kasroh adalah vokal I. Nah, sekarang 3 harokat tadi, setiap harokatnya itu punya kesempurnaannya masing-masing. Dalam bahasa kita kita sebut dengan itmamul, kesempurnaan harokat. Dalam kaidah tajwid istilahnya adalah apa? Apa teman-teman? Itmamul harokat. Ya, ada yang ingat atau tidak pernah ingat? Itmamul harokat. Ya, nah, diulang-ulang kita bosan dah, biarin lah ya. Jadi setiap harokat baik fathah, dhamma ataupun kasroh itu ada itmamul harokatnya masing-masing. Ya, oke, ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Ya, ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Nah, kesempurnaan harokat ini biar apa? Biar artikulasi ketika ngaji jelas. Bang, mohon maaf bang, artikulasi itu apa? Artikulasi itu adalah kejelasan vokal A, I, U kita. Agar apa artikulasi itu kita sempurnakan melalui itmamul harokat? Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang ngajinya masih seperti itu? Ya. Oke, sudah mulai goyah nih. Semangatnya mana? Masih ada yang tap-tap layar? Masih ada yang fokus? Masih ada yang share? Oke, konsentrasi. Masih ada yang seperti itu? Itu adalah contoh bacaan yang tidak tersempurnakan itmamul harokatnya. Alhasil bacaannya seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, iya enggak? Oke, terus ngantuk Ustadz, ambil air wudhu. Bismillah, ambil air wudhu ya. Cuci muka, kalau perlu ambil air wudhu, asalkan jangan cuci muka ya, jangan cuci piring, apalagi cuci baju ya. Gitu. Oke, maka seharusnya kita lafalkan itmamul harokatnya jelas. A, I, U-nya artikulasinya jelas. Pentingnya itu untuk kita mempelajari itmamul harokat. Jelas harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelaskan A, I, U-nya. Maka bagaimana itmamul harokat itu dilafalkan? Sekarang yang kita bahas adalah tadi dalam ayatnya apa? Harokatnya adalah harokat fathah. Maka yang kita cari bagaimana itmamul harokat fathah. Nah, kita bahas ya. Nih, itmamul harokat fathah, perhatikan, itu dengan cara apa? Dengan cara BM. Ya, mau harokat fathahnya vokal A kayak tipis, mau fathahnya vokal O kayak tebal, mulut kita tetap harus BM. Ya, BM itu apa? BM itu buka mulut. Jadi kalau vokal A gak boleh mingkem. Buka mulutnya. Vokal O jangan monyong mulutnya. Minasyaitoni.
Cukup buka mulut. Minasyaitoni. Oke bang, berarti fathah itu wal maftuhu bil fathi faham. Fathah itu buka mulut. Oke, baik. Baik. Selanjutnya. Apa bedanya antara vokal A dan O kalau begitu? Bedanya sedikit. Nih. Kalau misalnya fathahnya adalah vokal A, ya, maka dia dilafalkan BM SS. BM itu buka mulut, SS itu sambil senyum. Buka mulut itu untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Begitu. Ya. Oke? Nah, kalau dia vokalnya O, maka dia BM TS. Buka mulut tanpa senyum. Buka mulutnya menjaga kadar fathah agar tetap sempurna, tanpa senyumnya menjaga kadar tebalnya biar nggak ketipisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Iya. Oke, faham. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ini huruf ta berharokat fathah, vokalnya A tipis, berarti dia dibaca BMSS atau BMTS. Ramaikan respon pertanyaan saya di kolom komentar sekarang juga, saya tungguin. Nih, berarti dia BMSS atau BMTS? BMSS. BMSS. Paham sampai sini? Seru nggak belajar ngaji? Ada nikmat, ada kebaikan, share. Itu cintanya Allah buat kita. Izin Allah itu. Share, tap layar sebanyak mungkin. Ya, tuh udah hampir 200.000 tuh. Yang like-nya tuh di pojok kiri atas tuh. Ya. Yang share udah berapa banyak tuh? Di pojok kanan bawah tuh. Di pojok kanan bawah udah 600 kali. Allahu Akbar. Semoga jadi pahala jariah kita bareng-bareng ya. Investasi akhirat kita bareng-bareng. Oke, gitu ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini insyaallah ya. Baik. Nah, berarti dia dilafalkan BMSS. Salah. Nah, BMSS. Saya tulis dulu ya. Dilafalkan BMSS. Oke, ya. BM buka mulut untuk fathahnya biar vokal A-nya terjaga. SS sambil senyum biar kadar tipis dari huruf tersebut tetap terjaga. Oke, contohnya nih kita contohin. Kalau misalnya huruf tipis dia buka mulut tanpa senyum, maka pelafalannya akan seperti ini. Contohnya huruf ta ya dalam ayat. Contohnya seperti ini. Ta. Sedangkan huruf ta huruf tipis, bukan ta, tapi sambil senyum sedikit. Ta menjadi ta. Bedakan dengan yang tadi buka mulut tanpa senyum. Ta. Bedakan. Kalau satu tanpa senyum, kalau dua sambil senyum. Ta. Mana yang lebih tipis? Apakah yang satu tanpa senyum ta atau yang kedua sambil senyum ta? Silakan jawab di kolom komentar. Ya, saya sering nanya seperti ini biar kita interaktif. Saya nggak nganggap teman-teman patung. Ya, gitu, makanya saya ajak ngobrol. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kalian yang dua ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, gitu ya. Oke. Udah mau asar teman-teman ya. Udah mau asar ternyata. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi boleh satu huruf lagi. Kalau sampai akhir ayat kayaknya akhir ayat kayaknya nggak nyampe nih. Karena bentar lagi asar di Bandung. Satu lagi ya. Bang nanggung mas sampai akhir. Saya nggak bisa buru-buru. Saya nggak bisa. Jadi karena nanggung buru-buru, bablas asarnya, penjelasannya nggak maksimal. Ya, sekali lagi ya, terakhir ya. Oke. Aduh, masya Allah. Ya. Yang masih tap layar, terima kasih ya. Allahu Akbar. Yang masih mempertahankan tap layarnya, makasih ya. Siapapun. Oke teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa ya? Coba. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa ya? Gitu. Ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf enggak. Tidak ada huruf yang namanya huruf ja. Tidak ada huruf yang namanya huruf ja. Oke. Ini namanya huruf jim. Ja itu maaf. Ja itu adalah huruf jim ya. Huruf jim yang berharokat fathah itu ja.
Namanya huruf jim, bukan huruf ja, ya. Oke. Nah, ini namanya adalah huruf jim. Nah, huruf jim ini kesalahan yang sering kali terjadi apa? Ada yang tahu, teman-teman? Teman-teman, huruf jim ini kesalahannya sering kali terjadi apa? Boleh komen di kolom komentar. Teman-teman yang udah sering ikut bahkan dari 2 tahun yang lalu harusnya tahu apa kesalahan huruf jim ketika dilafalkan. Oke, ada yang ingat apa? BBN. Apa itu BBN? Huruf jim itu jangan dilafalkan BBN. BBN. Ya. Huruf jim jangan dilafalkan BBN. Apa itu BBN, Bang? Oke, saya tulis ya. Nih, huruf jim kesalahannya adalah jangan dilafalkan BBN. Apa itu BBN? Ya, betul sekali. Tadi Bunda siapa? Bocor, becek, nafas. Jangan bocor, becek, nafas, tetot. Keliru. Ya. Contohnya bagaimana? Nih, contohnya begini. Teman-teman coba lafalkan dulu huruf jim sendiri. Huruf jim berharokat fathah contoh ya. 1, 2, 3. Silakan lafalkan. Sekali lagi, lafalkan huruf jim berharokat fathah. 1, 2, 3. Lafalkan. Sudah? Pertanyaan saya. Siapa di antara teman-teman yang tadi barusan melafalkan huruf jin? Jin lagi. Huruf jim dilafalkan seperti ini. Ja, ja, ja. Ada bunyi ada percikan nafasnya. Respon di kolom komentar sekarang juga. Gak pakai lama. Silakan. Siapa yang melafalkannya masih ja. Wan nahari idza tajalla. Tidak. Oke, udah pada bisa berarti. Udah pada hebat berarti ini mah. Saya tidak. No, salah. Masya Allah. Saya izin jelaskan untuk teman-teman yang masih keliru boleh. Yang udah tidak bagus ya, dipertahankan itu nikmat dari Allah. Oke, buat teman-teman yang melafalkan huruf jim masih ada bocor becek nafasnya, itu nggak boleh. Kenapa? Ya, ja, idza taja, ca. Nah, jangan. Kenapa? Karena huruf jim itu punya sifat. Mana huruf jim? Nih, tuh ya, huruf jim jangan sampai dilafalkan bocor becek nafasnya. Karena huruf jim punya sifat namanya jahar. Ya, kalau dia keluar nafas harusnya sifatnya hams. Tapi huruf jim itu tertahan nafasnya, jahar. Tertahan nafasnya, ya. Gimana? Jadi gimana harusnya dilafalkan? Nggak pakai nafas. Jajiju aja. Bisa diikuti? Ya. Jajiju aja. Aja. Bukan cacicu aja. Bisa dibedakan nggak? Enggak bedanya apa? Harusnya yang salah nih, yang salah dulu nih. Yang salah dulu nih. Cacicu aja. Ya harusnya jajiju aja. Susah Ustaz. Gimana caranya biar nggak ada bocor becek nafas di antara kita ketika kita melafalkan huruf jim? Caranya lafalkan huruf jim tepat dari makhrajnya. Ya. Oke, kita ingat-ingat lagi. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya. Makhrajnya apa? Makhraj itu apa? Tempat keluar huruf. Huruf jim makhrajnya dilafalkan dari wastul lisan. Ya. Bang, wastul lisan itu apa? Tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Tengah lidahnya disentuhkan rapat-rapat, lengket-lengket ke tengah langit-langit di atasnya. Begitu. Jangan sampai ada celah. Kalau ada celah, nanti pasti ada becek-becek nafas bocor ditambal, makanya dengan apa? Wal wastu fajimu shinu ya, dengan makhraj huruf jim yang disentuhkan dengan sempurna ke langit-langit di atasnya. Ya, toh begitu. Ya. Oke, contohnya begini. Nih, tengah lidah nempel ke langit-langit di atasnya, nempel. Ketika dilafalkan jajiju aja. Jajiju aja. Nempel betul-betul, jangan ragu. Jajiju aja. Kalau nggak nempel, jacicu aja.
Teman-teman, saya tunggu responnya lagi. Faham? Jelas? Bisa difahami? Apakah pembelajarannya bisa dinikmati? Ada kenikmatan? Itu cintanya Allah buat kita. Coba, saya pengen lihat jawaban teman-teman ya. Faham? Bunda KRAC faham? Bunda Kiwuri, Mama Ai, ya, faham. Ya, Bunda Mahel faham. Bunda Nurmi faham, Bunda Purwati faham. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali gabung live kita di siang ini, klik tombol ikuti pojok kiri atas yang warna merah tuh. Klik tombol ikuti tuh di atas tuh. Hah, di sini nih. Diklik biar gak ketinggalan info. Ya. Oke. Baik. Nah, teman-teman, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Oh, ini udah mau habis baterai lagi si tabletnya. Oke, kita cas dulu ya. Kita cas dulu ya. Oke. Kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Bentar lagi azan asar soalnya teman-teman di Bandung. Ya, baik. Teman-teman nanti ya di akhir saya izin mencari nafkah ya buat anak istri saya ya, sebagian rezeki buat anak istri saya di akhir yang butuh Al-Qur'an tajwid perbaris setelah ini. Oke, kita baca bareng-bareng dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan nahari idza tajalla. Sekali lagi teman-teman. Wan nahari idza tajalla. Sekarang contoh pelafalannya. Perhatikan baik-baik, saya izin zoom. Ya. Wan nahari idza tajalla. Sekali lagi. Wan nahari idza tajalla. Sadaqallahul azim.